Oke, kembali lagi pada tutorial kali ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang probability sampling di dalam teknik pengambilan sampling. Nah, sekarang ini pada poin yang kedua saya akan lanjut, yaitu tentang non probability sampling. Nah, pada teknik pengambilan sampling dengan jenis probability sampling ini ada 6 poin teknik pengambilan samplingnya. Yang di sini adalah yang pertama itu adalah disebut dengan sampling sistematis. Apa yang dimaksud dengan sampling sistematis dalam pengambilan sampling itu adalah teknik pengambilan sampling berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor. Nah, ini teman-teman bisa melihat dari contoh di sini, ya. Misalkan kita membuat pada tabel atau pada Excel, misalkan dari 1 sampai 2000 misalkan, maka teman-teman itu mau menggunakan kelipatan berapa di dalam menentukan samplingnya. Nah, di sini misalkan ada 9, ya, ada 9 orang. Nah, setiap ini saya sudah memberikan nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, maka biar dia sistematis atau terstruktur atau teralur, maka di sini saya menggunakan sampling, ya, sampling sistematis, yang dimana maksudnya itu misalkan 1, 2, 3, maka saya ngambil nomor 3 yang akan menjadi samplingnya. Nah, dari 3 ini kita hitung lagi 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, maka nomor 6. Jadi saya menggunakan kelipatan 3. Nah, seterusnya lagi kita hitung dari nomor 7, 1, 2, 8, 9, 7, 8, 9, maka nomor 9 dan seterusnya. Maka yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah nomor 3, 6, dan 9. Nah, ini cara kita untuk menentukan teknik sampling menggunakan sampling sistematis. Yang selanjutnya itu adalah sampling kuota, yang dimana di sini misalkan apa yang dimaksud dengan teknik sampling dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Nah, jadi di sini salah satu contoh, jumlah sampelnya adalah 500. Secara kelompok yang terdiri dari 5, maka setiap orang akan mencari 100 orang akan menjadi sampling. Maka kita akan ambil, ya, kita ambil dari 500 itu sendiri. Jadi jumlah sampling yang akan kita gunakan itu adalah 500, tapi kita membuat dia menjadi 5 kelompok. Jadi setiap kelompok itu 100 jadi 500. Yang selanjutnya itu adalah sampling incidental, yaitu teknik penulisan sampel berdasarkan kebetulan. Nah, di sini biasanya sampling atau pendekatan teknik pengambilan sampel yang seperti ini biasa digunakan pada penelitian kualitatif, ya, yang sifatnya eksidental. Maksudnya eksidental itu ketika teman-teman nanti, ya, terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara atau penelitian, teman-teman sudah menyiapkan pertanyaan dan menyiapkan orang-orang yang akan diwawancara. Ketika terjun ke lapangan, ada orang yang tidak pernah kita wawancara, tapi dia paham atau memiliki informasi terkait penelitian kita, maka teman-teman bisa melakukan wawancara dengan orang itu. Nah, itu yang disebut dengan accidental, secara tiba-tiba yang tidak pernah kita rencanakan, ya. Yang selanjutnya itu adalah keempat, purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, ya, yang dimana di sini ketika kita melakukan purposive sampling, kita memilih responden itu dengan pertimbangan khusus. Misalkan kita melakukan penelitian tentang pariwisata, maka kita akan mempertimbangkan, berarti orang yang paham tentang pariwisata lah yang kita akan melakukan wawancara. Jangan sampai kita meneliti tentang pariwisata tapi kita akan mewawancari orang yang tidak paham betul dengan pariwisata tempat kita akan melakukan sebuah penelitian. Di sini misalkan di desa A, tempat pariwisata, ada kepala desanya, Porda Uwisnya, remaja yang kelola pariwisata, atau dinas
pariwisata yang akan kita teliti dan seterusnya. Yang memang betul-betul paham atau menguasai tentang informasi mengenai pariwisata itu sendiri. Ya, yang selanjutnya adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, jadi maksudnya sampling jenuh ini ketika kita memiliki populasi yang begitu kecil, ya begitu kecil dan bisa semua populasi itu langsung menjadi sampel. Contoh misalkan di sini kita memiliki sampel 30 atau 50, teman-teman bisa menggunakan yang 50 orang itu menjadi sampel. Kalau di dalam penelitian kuantitatif, misalkan 70 menjadi populasinya, teman-teman bisa langsung menggunakan yang 80 atau 70 itu menjadi sampelnya. Ya, atau misalkan 25 nanti respondennya, teman-teman bisa menggunakan yang 25 itu menjadi sampel dan seterusnya. Yang terakhir adalah snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlah kecil kemudian membesar. Nah, ini teman-teman bisa teknik penentuan sampel ini digunakan pada penelitian kualitatif, ya, yang dimana maksudnya ketika kita sudah membuat denah atau orang atau informan yang akan kita wawancara, yaitu misalkan pertama ada 1 orang. Jadi kita wawancara 1 orang, tapi 1 orang ini tidak memberikan informasi yang komprehensif atau lengkap terkait dengan penelitian kita. Maka teman-teman bisa menambah orang yang akan kita wawancara. Begitupun selanjutnya, dari ketika kita sudah menambah menjadi 2 orang atau 3 orang, tetap informasinya masih kurang, maka teman-teman bisa menambahkan lagi informannya sampai dengan informasi yang kita butuhkan di dalam penelitian itu terpenuhi atau terjawab. Itulah yang disebut dengan snowball sampling. Nah, maksudnya itu adalah semakin dari yang kecil, ya, dari yang kecil lama-lama menjadi besar, atau dari pertanyaan-pertanyaan yang pertama lama-lama muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain, atau muncul responden atau informan-informan lain yang memberikan informasi terkait penelitian kita atau data yang kita butuhkan di dalam penelitian yang kita jalankan. Nah, jadi ada 6 poin inilah yang perlu dipahami ketika teman-teman ingin melakukan teknik sampling di dalam sebuah penelitian itu sendiri. Oke, begitu saja pengetahuan yang bisa saya share, yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Selamat mencoba dan sukses selalu.